Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel Rizal Sudikto dengan NIM 1462100131. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi nilai tugas pengembangan aplikasi web. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Firdaus selaku dosen pengampu dan rekan-rekan yang menonton video ini. Pada malam ini saya akan presentasikan tentang sebuah website serta codingannya yang telah saya kerjakan. Kita pada awalnya menggunakan file dengan format HTML dan PHP. HTML ini kita gunakan sebagai untuk tampilannya sebuah websitenya seperti pada ini. Lalu selanjutnya untuk PHP-nya kita menggunakan sebagai kalkulatornya. Jadi kita akan mendeklarasikan harga-harga dan harga makanan dan harga minumannya. Lalu untuk sebuah tambahan pajaknya dan untuk mentotal sebuah harga dari keseluruhan total jumlah yang kita beli, baik makanan maupun minuman, beserta ditambahkan dengan pajak PPN. Oke, kita pertama pada ke file HTML terlebih dahulu. Untuk di head kita menggunakan meta seperti biasa, jar TF8 dan viewport. Lalu di title kita menggunakan Chinatown yang nanti akan muncul di sini karena ini awalnya memang namanya website-nya adalah Chinatown. Terus untuk di link kita menggunakan bootstrap ya di sini. Jadi kita masukkan untuk linknya bootstrap. Lalu di awal kita menggunakan container itu dengan width 1080 pixels. Lalu untuk row-nya kita menggunakan padding kanan itu sejumlah 0. Bisa saja kita ganti menjadi 2 selesai save dan digeser di tengah paddingnya. Untuk head-nya segitu saja. Lalu selanjutnya kita ke body. Nah, pada body ini kita div class menggunakan container untuk mendeklarasikan kontainer besar body dan TTR-nya. Lalu untuk pada kontainer kita akan masukkan sebuah form. Nah, jadi formnya ini kita menggunakan kelas Rogi3 border. Untuk bordernya kita menggunakan border warna black dan untuk di sisinya sudut-sudutnya kita menggunakan rounded. Terus untuk actionnya kita memanggil dari link.php. Untuk metodenya kita menggunakan post. Saya menggunakan post karena menurut saya ini di awalnya karena kita memakai misal kita memesan lalu kita klik pesan terlebih dahulu untuk memunculkan total harga beserta ditambahkan dengan PPN-nya. Karena jika kita menggunakan get menurut saya kurang efektif. Lalu untuk di judul kita menggunakan Chinatown Food. Untuk di BG-nya kita menggunakan BG info dan dengan kelasnya text center. Jadi nanti akan ada di tengah. Lalu untuk warna fontnya kita menggunakan white, warna putih. Terus kembali ke bawah. Untuk label 4 ini kita menamakan labelnya dengan nama makanan. Nama makanan ini nanti kita menggunakan kelas form select. Jadi dengan select di sini mendeklarasikan select terlebih dahulu. Untuk ID-nya kita menggunakan nama makanan. Nah, untuk optionnya kita ada yang pertama pilih makanan itu sebagai defaultnya. Jadi ketika kita membuka pada awal itu akan menjadi seperti ini. Nah, pilih makanan. Nah, untuk menunya kita menggunakan value udon, dan ini teks biasa untuk namanya. Udon, sushi, sashimi, karaki, dan ramen. Kita deklarasikan namanya sesuai dengan value yang telah diinputkan. Lalu untuk di class contact center, nah ini untuk harga dan harga makanan. Ini ID-nya kita untuk deklarasikan di sini. Harga makanan nanti akan ada di
PHP dan ini harganya untuk ada di HTML. Untuk tampil di website dan untuk tampil di pada awalan website dan nanti harga makanan itu akan ada di PHP ya. Lalu untuk input ini ada checkbox. Kita menggunakan minuman atau tidak. Jadi ketika kita centang udon, kita pesan tea, jika kita tanpa minuman, itu otomatis nanti di perhitungan totalnya ini tidak akan diinputkan harga segini meskipun kita pesan dengan harga 9 atau 7 itu tidak akan diinputkan meskipun kita memilih di antara tiga ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk kita masuk ke label nama minuman. Jadi di nama minuman nanti ada kita menggunakan select juga seperti makanan. Dan untuk value-nya kita menggunakan 3, tea, greeny, dan coffee. Lalu ini untuk harga minumannya sama juga. Nah, untuk label ini jumlah makanan, kelasnya form label. Jadi ketika kita jumlah makanan, misal berapa porsi makanan ini, untuk ini ya, berarti setelah kita misal inputkan pesan sushi misal 5. Nah, ketika kita inputkan ke 5, lalu kita klik pesan, itu nantinya akan muncul di pesannya nanti di selanjutnya, page selanjutnya. Nah, itu nanti akan ditotal dari 12.000 ini dikalikan 5. Jadi untuk di bagian form control ini, di bagian form label ini, jadi kita nanti akan menambahkan jumlah dari makanannya. Jadi untuk tipenya type number, kelasnya form control, name-nya jumlah makanan, ID-nya sama jumlah makanan. Nah, untuk minimal value-nya itu 1. Jadi ketika kita inputkan 0 itu tidak bisa. Kita inputkan 0 itu tidak akan terhitung dan akan error. Jadi kita minimal 1. Jadi value awalnya untuk value awalnya kita setting 1. Jadi ketika kita mulai refresh di sini itu udah langsung 1 semua. Itu juga untuk minuman, jumlah minumannya sama seperti jumlah makanan. Nah, untuk div kelasnya ini kita menggunakan button untuk submitnya. Kelasnya button warning. Nah, ini untuk warning ya. Sekarang kita ganti ke info aja. Sama ya warning. Lalu untuk HTML-nya supaya tombol ini ada di tengah, kita ganti aja fontnya warna sun ini jadi guys. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita sudah save filenya. Nah, warnanya sudah menjadi white. Lalu untuk scriptnya ini kita menggunakan script Bootstrap juga, warna JS, JavaScript. Ini kita masukkan ini JS juga. Namun kita tidak akan menjelaskan untuk JS-nya, mungkin kita jelaskan di pertemuan lainnya. Kita hanya menjelaskan PHP dan HTML karena di JavaScript-nya hanya hanya mengisi value dari harga-harga udon, sushi, sashimi dan mendeklarasikan list makan dan list minuman. Lalu kita beralih ke file PHP dengan nama link.php. Nah, ini untuk awalnya if is set $_post untuk nama makanan, jumlah makanan, string, nominal, dan lain. Nah, jika ini semua telah terpenuhi mulai dari nama makanan, jumlah makanan, string, lalu nama minuman, jumlah minuman, itu sudah terisi di dalam sini. Maka ini semua dapat dijalankan. Namun ketika kita tidak menjalankan atau tidak mengisi salah satu formnya dan akan menimbulkan kekosongan, maka perhitungannya akan error.
Nah, untuk stringnya pertama ya nama makanan dulu. Untuk ambil data dari form. Untuk nama makanan kita $_post nama makanan. Jadi nama makanan seperti kayak di sini ada udon, sushi, sashimi, karaage, dan ramen. Lalu untuk jumlah makanan kita dari sini jumlah makanannya. Nah ini form label karena type-nya number. Jadi kita perlu tambahkan dollar jumlah makanan sama dengan dalam kurung int. Int ini untuk integer, jadi satuannya untuk number. Jadi kita tidak bisa mengisikan abjad atau apapun itu kecuali angka. Lalu untuk string, nah ini kita menggunakan isset. Isset ini apa? Kita mengset dalam stringnya, variable string ini menggunakan true atau false. Jadi di sini seperti boolean, jadi true atau false ketika kita inputkan. Lalu untuk nama minuman seperti biasa dan jumlahnya juga integer. Nah lalu untuk harga minuman. Nah pada harga makanan ini kita pertama set terlebih dahulu menjadi $0. Harga makanan sama dengan 0. Nah kita di sini menggunakan untuk harga minuman dan makanan kita menggunakan switch case. Nah yang pertama kita switch terlebih dahulu untuk kita deklarasikan switch untuk $ nama makanan. Ini untuk nama makanannya harus sama ID-nya dengan yang di sini. Nama makanan. Nah, untuk case udon. Untuk udon, ini value dari udon ini harus disamakan juga. Ini udon. Nah, untuk $ harga makanannya, untuk harga makanan dari udon itu sama dengan 15.000. Nah, untuk switch case, karena agar tidak bertabrakan dengan lain, kita menggunakan break. Coba lihat, hasil perhitungan. Kita menggunakan harga sushi karena dari sini udon dan tanpa break kita langsung running ke yang bawah yang sushi. Jadi kita harus tetap menggunakan break. Terus, sesuai. Terus selanjutnya untuk di case dalam sushi kita menangkan 12.000 sama seperti sashimi, karaage, dan ramen. Kalau untuk harga minuman ini ada bedanya ya dengan makanan, kita menggunakan switch inti nama minuman, tapi sebelum switch kita menggunakan if terlebih dahulu. Kita set terlebih dahulu ya $ harga minuman sama dengan 0. Lalu untuk if jika stringnya, nah ini jika string kita menggunakan true atau false. Jadi ketika false nah itu ya, jadi tidak akan bisa ketika kita running. Lalu selanjutnya untuk di variabel perhitungan total harga. Jadi kita terlebih dahulu deklarasikan terlebih dahulu. Untuk total harga ini sama dengan harga makanan dikalikan dengan jumlah makanan. Nah, untuk harga makanan ini nanti dikalikan dengan jumlah makanan yang ada di sini. Ini berapa porsi makanan. Lalu ditambahkan harga minuman yang di sini dikalikan dengan jumlah minumannya. Untuk itu ya, untuk total harga. Nah, untuk penentuan PPM-nya, pajak PPN-nya, nah ini kita total harga, kita kalikan dengan 0,7. Karena pajak PPN-nya 7%. Lalu total harga akhirnya, ini total harga ditambahkan dengan PPN ini. Jadi misal kita running udon, ini kita pesan 2, minumnya juga 2. Kita pesan, nah harga 15.000 ini ada 2, berarti 30.000, ini 40.000, 30 tambah 40 hasilnya ada 70 total harga. Untuk PPN-nya kita ambil 7%. 7% dari 70.000 49. Nah, untuk total harga akhirnya adalah 119.000. Nah, lalu untuk outputnya kita menggunakan echo. Untuk pesannya ada memesan, lalu jumlah makanan, nama makanan, ini seperti biasa. Lalu untuk minuman, nama minuman, jumlah, dan harga.
ada di sini. Lalu total harga kita menggunakan number format total harga. Kita set terlebih dahulu 0, PPN juga 0, total harga 0. Lalu kita akan otomatis input ketika kita mendeklarasikan total dolar yang sudah di sini. Variabel yang telah kita buat dari sini. Saya jelaskan juga untuk JS ya. Nah, untuk JS kita mengambil elemen HTML yang diperlukan, jadi kita deklarasikan konstan ini nama minuman, harga, jumlah, dan ini kita sesuaikan dengan yang di sini. Dengan ID-ID yang sudah kita deklarasikan, lalu get elemen untuk nama makanan lain-lain, lalu kita konstan harga makanan list. Nah, untuk udon, sashimi, karage kita masukkan semua harga dan jumlahnya. Lalu untuk nama makanan, add event listener. Jadi kita menggunakan ini untuk menampilkan harga makanan saat dipilih yang ada di sini. Jadi misal kita milih udon, ini adalah 15.000 sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini untuk konstan harga sama dengan harga makanan list. Jadi if harga makanan titik inner HTML. Nah, untuk harganya nanti akan muncul di sini. Else jika harga makanan ini tidak ada, tidak sesuai dengan yang ada di sini. Dari sini itu akan jadi 0. Nah, karena untuk pilih makanan ini tidak ada di sini. Jadi hanya karena dia muncul di sini yang telah kita deklarasikan di sini. Lalu selanjutnya untuk minuman itu sama juga seperti itu. Lalu untuk window kita menggunakan untuk menghitung total harga window add event listener. Lalu untuk harga minuman, harga makanan juga. Jadi untuk tampilannya kita di HTML ini kita menggunakan fitur bootstrap dan mulai dari JavaScript untuk memancarkan tampilannya supaya muncul di dalam website statik yang telah kita buat, ya bisa dinamis. Lalu selanjutnya untuk JS ya, kita gunakan untuk mendeklarasikan nama dan harga terutama yang akan muncul di sini. Lalu untuk PHP-nya kita gunakan setelah kita memesan. Nah, akan muncul di sini. Kita di sini menggunakan localhost, jadi kita hidupkan ini terlebih dahulu caranya. Lalu kita masuk ke Windows C, lalu kita ke XAMPP, htdocs, this. Nah, kita taruh di folder sini. Jadi ketika kita mau download, kita pastikan sudah tersambung dengan internet. Lalu untuk localhost /this. This adalah nama folder yang ada di sini. Kita akan muncul. Selesai kita akan sebentar lagi. Yeti dan sebentar lagi 3, kemudian sudah 1. Nah, semuanya akan muncul di sini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kami undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.